antara adab-adab ketika membaca Al-Quran. Di antaranya, di antara adab-adab yang beliau sampaikan, ada yang berkaitan dengan adab yang kita kerjakan di anggota zahir kita. Yang pertama sudah beliau sebutkan, adab-adab yang berkaitan dengan anggota zahir kita, yaitu dengan duduk, dengan ada punya wudu, dengan keadaan tenang, dengan menundukkan kepala, menghadap kiblat, bukan dengan senderan, bukan dengan kaki. Maka seolah-olah kita membaca Al-Quran tersebut di hadapan guru kita, supaya kita sudah disampaikan, tapi kurang dalam pengagungan, kurang dalam penghormatan. Ini juga bukan suatu adab yang dianjurkan, melainkan kita dengan nadanya yang mengagungkan Al-Quran. Jangan kita main-mainkan bacaan Al-Quran tersebut. Kemudian membaca Al-Quran tersebut dengan keadaan tidak terburu-buru, dengan santai, dengan keadaan tenang. Jangan kita, ini 1 jam nih harus ngebut nih bacanya, enggak. Nah, jadi enggak harus kita target misalnya, pokoknya satu jam nih harus selesai. Jadi sholat sunnah misalnya kita mengamalkan sholat sunnah misalnya setiap malam lah, misalnya 2 rakaat dan berdiri. Ini bukan termasuk sholat wajib. Nah, sholat wajib itu lain lagi. Jadi ini sholat sunnah yang dimaksud di sini. Walaupun ada di sebahagian mulai alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fihi, seterusnya, kemudian nanti disambung misalnya dapat 1 halaman atau susunan yang sudah diatur ataupun yang dianjurkan oleh Nabi kita SAW. Misalnya sholat maghrib, nah itu yang dianjurkan, bukan mencabut-cabut, ini baca ini baca yang ini, enggak. Jadi ada anjuran-anjuran ataupun sunnah-sunnah. Beliau pernah di suatu malam melihat Nabi kita SAW melaksanakan sholat sunnah. Kemudian beliau ini ikut di belakang Nabi sampai selesai daripada susunan Al-Qurannya. Nah itu yang dikerjakan ketika sholat sunnah, bukan sholat wajib ataupun ketika menjadi imam di khalayak. Di antaranya ada 3 martabat, ada 3 tingkatan. Sekurang-kurangnya mentang-mentang ini ngebut. Jadi santai aja bacanya, tetap santai tanpa terburu-buru. Nah itu tingkatannya. Tapi di sebagian ulama mengatakan lagi, sebaiknya kita ini minimal kalau di bulan puasa itu sekali sekhatam kan, sekali. Nah, karena di luar bulan Ramadan itu sunnahnya sebulan sekali khatam. Nah, kemudian yang kedua, yang paling tinggi maksimal. Nah, maksimal tadi kan minimal sebulan sekali, maksimal baca Al-Quran. Nah itu maksimal 3 hari sekali khatam. Nanti timbul pertanyaan, wah kalau bisa sehari kan lebih bagus. Nah nanti ada penjelasan. Barang siapa yang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, artinya cuma 2 hari misalnya, cuma 1 hari atau setengah hari dia khatam, itu justru yang normal kemampuan kita, dikatakan di sini yang paling sedang itu kalau bisa seminggu sekali atau sejumat sekali. Sejumat tandanya. Jadi ada tandanya di situ. Biasanya cetakan Indonesia yang lama itu ada. Jadi bisa dikhatamkan dalam waktu 7 hari. Nah ini yang sedang, yang normal. Kemudian di sini beliau melanjutkan, kali khatam kan lebih bagus. Nah ini kata beliau di sini, akal kita manusia yang normal ini, yang rata-rata ini, itu nggak bisa memahami rahasia-rahasia ketuhanan. Yang bisa memahami rahasia-rahasia tersebut cuman rahasianya. Tapi kita secara umum nggak bisa berpikir, ini karena begini nih,
secara matematis, secara logika seperti ini. Enggak. Kalau kita umumnya enggak bisa mencapai seperti itu, melainkan orang-orang yang Allah berikan pahaman, diantaranya Nabi. Misalnya aja lah, ini motor edisi spesial, sepeda motor edisi spesial khusus, harganya 20 juta. Kalau yang biasa, yang rata-rata 15 juta misalnya. Kenapa ini beda nih? Ya beda lah, edisi spesial, warnanya beda. Melaksanakan sholat di waktu siang secara umum dulu. Kemudian tapi kita dilarang meninggalkan sholat seluruh siang. Artinya kan ada yang wajib. Nah itu nggak dilarang, kita haram kita melaksanakan sholat sunnah setelah itu. Padahal kan dianjurkan kita melaksanakan sholat sunnah. Nggak boleh. Nah di situ kan Nabi menyebutkan di situ kita haram untuk melaksanakan zuhur. Nah itu antara jam 12.06 jam 12 lewat jam misalnya. 12 jam sepertiganya berapa? 4 jam ya. 4 jam. Jadi di antara 12 jam siang ini kita dilarang melaksanakan sholat sunnah mutlak. Beliau menyebutkan bahwa ini obat flu, obat A ini buat orang yang sakit flu misalnya, dosisnya misalnya sehari 3 kali. Kalau kita berprinsip semakin banyak semakin bagus, kita makan 5 kali sehari. Tapi itu orang-orang yang sudah spesial tadi, itu nggak bisa kita anggap sama. Wah, aku ngejar nih sehari sekali 8 khatam sehari, akhirnya apa? Keok, sakit. Nah ini justru bisa menganjurkan kepada kita untuk orang awam ini, ya udah cukup 3 hari sekali khatam itu sudah maksimal, jangan lebih daripada itu. Nah, udah kita sami'na wa ta'na, yang penting kita melaksanakan sunnah-sunnah daripada Nabi kita SAW, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dan faidahnya daripada amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Mudah-mudahan kita bisa memahami daripada apa yang sudah diajarkan Nabi kita, apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala alam.